Halo, saya Yani. Terima kasih sudah bergabung dengan channel ini. Channel ini bercerita mengenai perjalanan homeschooling anakku yang kelas 10. Nah, hari ini aku akan membahas mengenai sosialisasi. Sesuatu yang suka dijudge orang, katanya anak homeschooling tuh akan masalah sosialisasinya. Gimana yang sebenarnya menurut pengalamanku? Yuk kita gali sama-sama. Ada remaja yang bertanya ya tentang homeschooling. Dia bilang homeschooling itu kalau yang aku tahu kesannya kayak tempat anak buangan belajar katanya gitu. Jadi anak yang bermasalah gitu kan ya, nggak bisa belajar di sekolah, akhirnya homeschooling. Terus gimana sih caranya belajar di homeschooling? Sama nggak sih dengan sekolah reguler katanya gitu. Kemudian ada lagi pertanyaan, terus gimana sosialisasinya? Kalau aku kan sama temenku ketemu di sekolah gitu kan, bisa ngerjain apa-apa bareng, kata dia gitu ya. Nah, kalau anak homeschooling gitu sendiri umpamanya belajarnya gimana dia sosialisasinya gitu? Apakah jadi nggak bersosialisasi? Karena kan kebanyakan orang tuh bilang nggak bersosial. Jawabannya adalah kembali kepada kebutuhan. Ada anak-anak yang memang dia bahagia di sekolah gitu. Jadi kalau ketemu teman-temannya, ketemu guru-gurunya di lingkungan sekolah, itu justru dia merasa bahagia gitu kan. Tapi ada anak yang memang justru kebutuhannya adalah bahagianya di homeschooling gitu. Jadi dia senang self-directed gitu kan. Dia senang belajar sendiri. Fakta tentang sosialisasi, ya kalau aku melihat ke kasusnya AA, ya dia tuh nggak perlu teman banyak gitu. Dan kalau dia tuh ditempatkan di tempat yang temennya banyak, ya dia juga nggak akan berteman dengan semua anak di sekolah itu ya kan. Kalau anak tuh muridnya 400, nggak akan dia berteman dengan 400, paling dapat teman tuh berapa, sahabat tuh 1, 2 gitu. Kemudian juga kebutuhan sosialisasinya AA itu dia perlunya adalah experience dalam real life, jadi kehidupan nyata gitu. Ketika dia ke bank, dia bersosialisasi ya, belajar mengemukakan apa yang di pikirannya gitu kan ke petugas bank, dia belanja, dia belajar ngomong ya ke tukang warung, ke tukang gas gitu. Itu cara dia bersosial. Kemudian bagaimana dengan teman sebaya? Ya, sosialisasi teman sebaya itu didapatkan dari ya pertama dia punya teman dari sekolahnya dulu ya. Dia punya sahabat yang suka main ke rumah atau dia ngajak teman kakak tingkat dan lain-lain untuk jalan bareng gitu. Terus di sosial media dia dapat teman ya, dia dapat teman online dari game kadang-kadang dan itu deket ya, lama ada yang deket banget. Kemudian yang ketiga, dia suka dapat temen ngobrol baru. Nah, itu challenge-nya dia adalah gimana dia ngobrol sama orang baru ya. Dia suka ketemu orang baru ketika diajak ayahnya ke kampus ya. Dia kan suka olahraga bareng gitu sama bapaknya, badminton. Nah, di situ dia ketemu orang-orang yang juga sama pengen main badminton juga. Di situ dia ngobrol dengan mahasiswa di sana gitu kan ya. Dapat aja sesuatu yang baru gitu. Di mana lagi anak homeschooling bisa dapat temen? Di antaranya ya di tempat dia beraktivitas ya yang sesuai dengan minatnya. Misal dia kursus umpamanya kan, entah itu ada klub sepak bola deh, klub catur gitu kan, dia melukis gitu kan di sanggar umpamanya, dia bisa dapat teman. Dia belajar public speaking, kemarin dapat teman. Jadi anak homeschooling itu belajar dengan cara yang berbeda itu sih. Dan dia tidak menjadi bermasalah sosialisasinya ya. Justru menurut aku dia menjadi terchallenge untuk bersosial dengan lingkungan tempat dia berada dimanapun dia belajar. Ya demikian ya tentang sosialisasi dalam homeschooling.